Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah G Kuadrat. Oke, jadi di sini kita akan membahas data engineering yang ketiga ya, yaitu menggunakan Dataproc, di mana Dataproc sendiri itu cluster dari komputer ya atau nodes yang bisa dari compute engine-nya GCP ya, kayak instance biasa atau juga bisa dari Google Kubernetes. Nah, nanti kita coba pakai ini untuk nge-run Spark Job ya. Nanti kita juga ada video yang pakai Jupyter Notebook di Dataproc. Oke, pertama kita install dulu Google CLI-nya. Nah, ini ikuti petunjuk yang mereka sediakan, tergantung OS kalian, Linux kah, Debian, atau pakai Windows ya. Punya saya Mac, jadi saya ikuti yang Mac. Nah, kayak gitu. Jadi di sini kita perlu install Python juga. Nah, kebetulan saya udah ada ya. Kalau kita cek Python MinV ya, versionnya sesuai 3.12. Ini. Kemudian kita juga perlu download ininya ya, installernya ya. Di sini pakai Mac M1 saya. Jadi yang kedua ini. Kalau pakai yang Apple Intel yang atas ya. Ini udah selesai downloadnya, kita tinggal unzip ya. Di folder yang seharusnya kalian diletakkan di home user, jangan di download kayak gini biar aman ya. Karena ketika kalian hapus folder Google Cloud SDK-nya, nanti kalian nggak bisa lagi pakai CLI-nya. Jadi jangan ditempatkan kayak saya ini. Kemudian saya install ya pakai ini ya yang install.sh ini. Kita tunggu. Ini do you want to improve Google CLI? No. Ya biarkan si Google sendiri yang improve ya. Nah, kalau ini masukkan ke environment path ya, variable path ya. Kalau pakai Windows juga bisa pakai GUI ya, GUI-nya Windows. Kalau pakai Mac ya ini kita pakai ini. Udah disediakan yes 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 gitu aja. Kemudian Google Cloud Init kita inisialisasi. Nah, setelah diinisialisasi login ya. Nah, ini harus saya login, klik-klik aja nih, continue, allow, udah login nih. Kalau udah sukses, nah ini udah sukses ya. Tinggal saya pilih projectnya, ini project saya cuma satu, yang nomor satu tadi, region zone, nah, ya oke, saya yeskan aja. Ini tinggal random aja, kalian mau default compute engine-nya mau di mana, misalkan saya pilih 13 ya, US. Karena saya di Australia harusnya lebih murah kalau di US ya. Karena jauh gitu loh, nggak deket-deket servernya. Kemudian ini udah nunggu aja selesai, tinggal di clear. Gitu. Kalau kalian merasa kecepatan, tinggal di pause ya, karena ini udah panjang videonya. Kemudian data proc API-nya harus di-enable-kan sebelum kita pakai. Kalau default di saya sudah enable, tergantung kalian. Ya, ini udah enable. Kalau belum ya tinggal klik yang biru enable. Nah, kemudian kita ke data proc-nya, bukan yang API sekarang. Nah, kita sekarang bikin cluster. Oh ya, BTW loadingnya cukup lama ya. Ini saya percepat-percepat ketika loading ini. Nah, ini ada bisa pakai GKE dan juga Compute Engine. Saya pakai Compute Engine aja. Ya, lebih light ya. Kemudian di sini nama klasternya misalkan tutorial 1. Oh ya, BTW ini harusnya saya nggak kapital. Biar gampang kalau ada apa-apa. US Central biarin di Iowa. Kemudian klasternya standar-standar aja. Mungkin ini ya OS-nya ya. Kita pakai yang ini Debian defaultnya. Coba kita pakai LTS yang long term supportnya Ubuntu. Nggak apa-apa, ini bebas aja sebenarnya. Kemudian node-nya saya pakai yang paling rendah tipenya. Nah, kalau ke bawah kalian lihat high spec ya. Kalau yang paling atas nih berarti yang paling rendah nih N2. Itu untuk master node, ini untuk yang worker node-nya juga sama yang paling rendah. Workernya ada dua itu, saya pilihnya. Dikit-dikit aja. Disknya itu 30 ya, minimal ya. Kalau nggak salah 25 sih, atau 30 saya lupa. Jadi biar nggak bayar mahal saya 30 aja, yang paling minimum. Kemudian kita create, tunggu. Kemudian apa ini provisioning ya, tunggu sampai selesai. By jangan panik ketika lama ya, karena di saya itu cepet karena videonya saya cut ininya ketika loading provisioning, kayak bikin instant dan sebagainya. Tapi harusnya lama banget. Ya tergantung ini juga ya jaringan. Nah, kemudian di sini udah running.
Kita kembali. Nah, ini udah running ya. Oke, selanjutnya kita menuju ke bukan BigQuery, ke cloud storage ya. Di sini kita akan bikin bucket. Ini udah ada defaultnya dari mereka ketika 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 kita bikin data proc. Nah, nanti kita bikin bucketnya nanti aja deh. Nah, di sini kita bikin suatu Python file namanya SparkJob di mana kalian nanti mungkin akan lihat juga di GitHub saya. Intinya adalah membuat Spark yang akan create tabel dari random kata. Jadi ada kalimat yang panjang, kemudian kita count hurufnya. Misalkan huruf A ada berapa, huruf B ada berapa, dan seterusnya. Nah, kayak gitu. Nah, kita copy SparkJob ini kan masih di lokal laptop kita. Nah, ini kita copy ke dalam GCS ya. Jadi GS util cp copy. Nah, ini kemudian path dari lokal dan path dari si GCS. Oh ya, jangan lupa di role kalian di IAM role. Nah, itu kalian harus ini apa namanya? Tambahkan storage admin ya di IAM role-nya di email kalian agar kalian bisa akses. Nah, kita coba copy lagi ya. Ya, ini yang saya bilang tadi ya. Jadi kita perlu ke IAM. Loading. Oke, jadi di sini ya, ini di email saya ini harus ditambahkan storage admin. Tambahkan storage object admin juga boleh. Jadi 2. Karena makin banyak lebih aman nggak sih? Oke, udah. Kemudian kita coba bikin paketnya di sini namanya uh, tutorial gitu atau bentar. Misalkan tutorial 1. Nah, ini paketnya udah taken ya sama orang lain, jadi kita harus ganti karena harus unik secara global. Makanya kita coba tutorial 1 paket. Kemudian nggak usah multi region karena bayarnya mahal. Dari tadi saya bilang mahal terus ya. Atau kalian mau ngasih saya uang? Nah, ini kayak kita ke US Central 1 karena sesuai dengan data proc kita lokasinya biar nggak ada latensi. Tapi tetap murah. Kemudian kita di tipe paketnya biarin aja normal-normal aja. Ya, sesuai ya default semua sih semuanya. Kemudian kita confirm. Ini kalau udah nanti tinggal di copy. Nah, ini udah bisa nih harusnya. Ya, ini udah bisa ya. Kita oh, salah-salah. Bukan belum bisa. Karena ada typo. Harusnya tutorial 1 paket, bukan tutorial 1. Kita coba lagi. Nah, ini baru bisa nih. Sukses ya. Kalau kalian lihat ya. Di bucket itu udah ada. Nah, nih. Ada filenya. Script Python file ya. SparkJob. Nah, ini sparkjob.py. Oke. Kemudian kita membuat job di data proc-nya. Kita mau ngerunning Spark ya di sini. Di atasnya cluster kita. Nah, ini default mereka. Nah, ini kita create submit a job yang baru. Misalkan namanya Spark Job ya. Ya, US Central. Semuanya US Central biar kita latensi. Ya, kalian bisa ganti sih US semua gitu aja nggak apa-apa. Nama clusternya tutorial 1 yang tadi kita bikin. Job tab-nya PySpark. Kemudian letak Python filenya kan ada di GCS ya. Kita bisa ke GCS. Kemudian ada titik 3 ini. Kita bisa copy GS util URL. Itu URL atau URI ya? Kemudian add property. Nah, ini kita tinggal ketikkan aja spark.submit ya. Kemudian deploy mode ya, kita pakai yang client jadi biar yang worker node-nya yang ini nge-deploy yang bekerja, bukan yang master ya. Ini kalian juga bisa pakai REST API ya.
untuk ngebuat, tapi kita pakai UI aja biar gampang. Submit. Oh, ada yang error ya. Oh, ini karena saya ngekliknya double klik. Jadi harusnya sekali aja, one click aja. Jadi ya gitu. Ini lagi greeting. Oh, lama juga ya. Harusnya saya skip ini. Oh, ini ada error ya. Oke. Errornya ada di, kita lihat, the billing amount. Tadi apa sih? Ini the billing account, sorry, the billing account for owning project ini error. Nah, tapi ketika saya cari di internet ya, sebenarnya bukan karena billingnya, karena billing saya sudah aktif. Nah, ternyata ini bug dari GCP-nya ya. Jadi yang salah itu ada di penamaan bucketnya. Ini harusnya tutorial satu bucket nih, malah tutorial satu doang. Nah, ini hanya tipu di sini. Jadi pesan errornya kurang menjurus sebenarnya. Yang salah di bucket name-nya, bukan di billingnya, tapi pesan error di Spark Job-nya malah di billingnya. Itu sangat memusingkan. Tapi udah bisa sih. Sekarang kita copy lagi ya, kan perbarui. Copy lagi dari lokal ke GCS ya, si ininya, Python filenya. Kita create job baru aja. Nah, ini Spark Job 3 ya. Spark. Nah, ini saya udah bikin dua, ini gagal gara-gara tadi tentang billing, ternyata bukan billing. Ini masih sama sih. Langkah-langkahnya sama seperti yang tadi. Oke, kita tunggu lagi ya. Mungkin saya akan percepat kalau bisa. Nah, ini udah tulisannya create Spark data frame ya. Kalian lihat di lognya itu. Udah bener. Nah, itu udah sampai write to GCS, udah selesai berarti. Udah bener. Tinggal satu kalimat lagi. Complete gitu. Ini udah Spark job complete. Oke. Ini BTW saya bikin sendiri ya, print log kayak gini. Nah, biar gampang buat debugging. Ini udah succeed ya, succeeded. Kemudian kalau kita lihat di bucketnya juga sudah ada outputnya nanti. Di refresh, kemudian tutorial satu bucket. Nah, ini sekarang ada folder output ya. Nah, ini ada CSV hasil output kita. Nah, ini bentuknya kayak Parquet sebenarnya. Kemudian kita clear, kita punya have job sekarang ya, have job.py. Sebenarnya ini bukan have job karena dia itu ya PySpark tapi Spark SQL ya. Nanti penamaannya mungkin bisa diganti jadi Spark SQL job ya, bukan have job. Tapi mirip lah, have job juga bentuknya kan query SQL. Intinya di have job sendiri itu saya gunakan untuk nge-show hasil dari pembuatan tabel dari Spark job tadi. Nah, ini kita copy ya dari lokal ke dalam GCS juga. Kita rename yang tadinya Spark job jadi have job. Kemudian sorry. Kemudian kita copy, kemudian kita run biar masuk ke dalam GCS kita si scriptnya. Oke, udah. Kita menuju ke data proc lagi. Kita create ini ya. Atau kita cek dulu di GCS ini ada. Langsung aja lah ya. Kira kita create submit job, misalkan have job ya namanya, atau have job 3 atau ya 3 karena saya udah nyoba 2 kali barusan gagal. Ada tipe-tipe. Nah, ini job tab-nya bisa kalian pakai PySpark, juga bisa mungkin pakai Spark SQL atau Hive, tergantung kalian filenya apa. Kebetulan saya filenya pakai PySpark lagi. Yang tadi loh import kayak gitu, di Python file. Udah nggak diotak-atik yang lainnya, kita submit aja langsung. Ya, sekali lagi kalau misalkan kecepatan nanti bisa di pause ya, karena ini videonya durasinya cukup panjang, udahan.
Kemudian kita ini saya percepat ininya loading dari running si jobnya. Nah ini tabelnya keluar sih, tapi nggak ada outputnya. Nah kemungkinan ada salah di dalam query SQL saya atau di pembuatan ininya script PySpark jobnya. Tapi nggak masalah karena bukan di uh, apa namanya data proc jobnya ya. Yang penting uh, kesalahannya ada di script PySparknya aja. Nah ini saya hapus semua job yang sudah selesai. Kemudian klasternya juga saya akan hapus karena tutorial yang satu ini membuat menggunakan Spark yang membuat Spark job dalam Dataproc sudah selesai. Nah selanjutnya gimana nih biar nggak create job terus-terusan? Kita kan bisa pakai Jupyter Notebook ya. Nah makanya kita coba create ulang klasternya. Jadi biar nggak ketika ada perubahan script satu kita buka job lagi gitu terus nanti capek. Misalkan namanya tutorial 2 tetap lokasinya di US Central, pakai standar-standar aja yang tadi, ininya kembali lagi ke Ubuntu LTS ya. Kemudian apa lagi ya? Oh ini ada Jupyter Notebook dicentang. Oke. Kemudian notnya ya saya kembalikan yang paling kecil aja. Ini 30 kayak tadi. Kayaknya udah semua ya. Tinggal ke customize cluster. Ada nggak ya? Nggak ada apa-apa ya di sini. Oh ini ya, prefix-nya ya. Jadi kalau kalian mau nyimpen notebook kalian di GCS, prefix satunya dataproc, kemudian gigi satunya jupyter.notebook.gcs.dir ya, directory ya. Kemudian di sini nama project kalian apa, kemudian slash notebooks slash kayak gitu. Kemudian udah manage security nggak ada apa-apa, tinggal kita create aja. Jadi kenapa saya masukkan tadi notebooknya disimpannya ke GCS, karena biar kalau dataproc-nya klasternya dihapus, tetap masih ada di GCS ya, si notebooknya nggak hilang. Ini udah selesai pembuatan klasternya, coba kita klik, kita ke web interface. Kemudian kita klik Jupyter Lab. Nah ini page isn't working ya. Kita yang Jupyter Notebook, Jupyter aja ya. Not working juga. Ternyata setelah saya coba reload lagi bisa. Ternyata bukan karena apa-apa ya, hanya butuh waktu aja dia. Butuh waktunya cukup lama juga. Bahkan yang ini yang Jupyter biasa ya, Jupyter Notebook belum selesai. Nah ini Jupyter Lab udah bisa setelah saya nunggu beberapa menit. Kemudian saya bisa create new PySpark ya, notebook. Kemudian ini misalkan kalian bebas aja sih bikin data kecil-kecilan. Misalkan ini saya punya tabel di show gitu aja. Untuk membuktikan bahwa ini udah bisa gitu ya, ngetes aja. Nah ini kebiasaannya si PySpark ada apa warning ini tapi normal, sangat normal. Udah selesai, udah bisa jalan. Nah ini kalau kalian mau lihat notebooknya ada di staging ini ya. Nah ini ada untitled.ipynb. Nah di dataproc staging ini di GCS. Notebook kalian ada di situ sebenarnya. Tapi saya akan hapus semuanya. Saya tutup dulu notebooknya, saya hapus karena biar nggak billingnya jalan ketika saya selesai bikin tutorialnya. Ayam roll nggak usah lah ya, nggak usah dihapus. Kemudian di cluster saya hapus clusternya dan jobnya ya. Ini clusternya saya hapus. Kalian boleh stop dulu terus hapus, saya hapus langsung nih. Ini nunggu aja. Ya ini jobnya juga dihapus semuanya. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat. Nanti kita coba pakai ini ya, tools data engineering atau data science-nya Google lagi ya, GCP lagi. Semoga bisa bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.